Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, maka izinkanlah saya untuk mengucapkan Selamat Natal dari kami keluarga besar Good News TV bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu bergabung bersama dengan kami, di mana kita boleh bertemu bersama di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan yang boleh kami sampaikan melalui channel ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu sudah bersama dengan kami. Kami mengucap syukur dan secara tulus berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kami sampai pada hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu akan terus mendukung kami. Mari kita terus saling mendukung dan saling mendoakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang melimpah akan terus memenuhi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah malam Natal, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada malam Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perayaan Natal sehebat apapun tidak akan ada gunanya kalau Kristus tidak ada di sana. Natal dengan bermandikan cahaya, Natal dengan kilauan lampu kelap-kelip, aksesoris Natal yang hebat, bunyi, suara, lagu yang indah, tidak akan ada gunanya kalau Kristus tidak ada di sana. Sebab yang kita rayakan adalah Sang Immanuel, yaitu Dia yang menyertai kita. Dia yang datang di tengah dunia untuk menyertai kita. Dia yang datang di tengah dunia untuk penebusan kita, untuk penyelamatan kita. Itulah yang kita syukuri, itulah yang kita rayakan, dan oleh karena itu kita meluap dengan sukacita dalam kehidupan kita. Betapa kita tidak bersyukur, karena yang menyertai kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Sang Immanuel. Semua manusia membutuhkan penyertaan, siapapun dia. Bahkan tatkala kita mengetahui tugas-tugas kita, pekerjaan step by step yang akan kita lakukan, tetap saja kita membutuhkan orang lain yang hendak bersama dengan kita. Oleh karena itu semua manusia membutuhkan penyertaan. Dan kita lebih lagi berbahagia karena ternyata yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yesaya pada pasal yang ke-7, bahwa akan datang Sang Immanuel yang menyertai, itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Jadi Natal yang kita rayakan adalah Natal yang selalu kita rasakan tiap hari. Karena tiap hari pula kita merasakan penyertaan Tuhan.
Bukan hanya tanggal 24-25 Desember kita merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya tanggal 24 dan 25 Desember kita merasakan penyertaan Tuhan. Tapi setiap saat dalam kehidupan kita, kita merasakan penyertaan Tuhan. Betapa berbahagianya orang yang percaya. Karena dia yakin disertai oleh Tuhan setiap hari. Betapa malangnya jika andai kata yang menyertai kita adalah pembunuh. Jika ternyata yang menyertai kita adalah penipu. Dan jika ternyata yang menyertai kita adalah setan atau iblis, maka itu adalah hal yang sangat mengerikan. Itu adalah hal yang membuat kehidupan hancur berantakan. Tetapi sangat bahagia karena ternyata yang menyertai kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa-masa sekarang, mulai dari pertengahan tahun 2021 semakin terasa begitu banyaknya tantangan. Begitu banyaknya kesukaran-kesukaran yang terjadi di alam ini, di sekitar kita. Masuk kepada bulan Desember, kita mendengarkan Semeru yang erupsi, meletus. Ada gempa, ada juga banjir di berbagai titik, di berbagai daerah. Ada lagi virus yang baru, virus Omikron, menambah banyaknya kesukaran yang terjadi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudaraku, mari kita datang kepada teks ini. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel adalah bahasa Ibrani. Lalu kemudian, yang oleh Matius, menurut inspirasi Allah, menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dikatakan terjemahannya Allah beserta kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang teolog besar yang sering sekali juga digelari dengan nama yang sangat hebat, yaitu Charles Spurgeon. Dia sering sekali dijuluki dengan The Prince of Preacher, pangerannya para pengkhotbah. Saya mengutip apa yang dia katakan. Oh, saya mendengar kata ini dengan begitu manis. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kata ini yang adalah kata Ibrani, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang memiliki pengertian bahwa Allah beserta kita. Mengapa harus diterjemahkan kembali padahal kata yang sama? Lalu dia mengatakan, tak lain dari tujuannya adalah agar semua manusia yang pada masa itu lebih memahami bahasa Yunani sebagai bahasa global, perlu mengetahui bahwa Allah menyertai umatnya. Allah menyertai kita. Jadi kita yang Allah non-Yahudi, tetapi juga mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Dan oleh karena itu, Matius menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani agar dunia tahu bahwa Kristus Tuhan adalah Raja adalah Raja yang datang untuk menyertai saudara dan saya. Karena suatu hal yang sangat membahagiakan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kita merayakan inkarnasi Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang ilahi menjadi insan, di dalam pribadi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia yang adalah Allah tapi rela datang menjadi manusia, menjadi sama seperti ciptaannya, yaitu manusia. Itu yang boleh kita baca di dalam Matius dan juga di dalam bagian-bagian lain firman Tuhan, termasuk Injil Yohanes.
Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini mengingatkan kita akan kasih yang sangat luar biasa yang Dia tunjukkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, ini juga mengingatkan kita bahwa atas dasar kasih yang luar biasa itu, fakta di dalam sejarah bahwa Allah Israel ini adalah suatu hal yang unik dan luar biasa. Bahwa Allah Israel, bahwa Allahku, Allahmu, bahwa Allah kita pernah berdiam dalam pribadi seorang anak kecil, anak yang mungil. Bahwa Allah Israel, bahwa Allah kita pernah berdiam dalam satu pribadi, dalam pribadi yang bukan kaya raya, tapi dalam pribadi yang lemah, mungkin bisa dikatakan miskin dan hina, anak dari seorang tukang kayu, dan yang paling dikatakan menderita, Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah kita datang dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Jadi sama seperti kita, Dia untuk menanggung dosa kita, menebus kita. Sangat luar biasa. Dia datang merendahkan dirinya menjadi sama seperti ciptaan. Dia datang bahkan lebih hina dari ciptaan. Karena Alkitab mencatatkan bahwa Dia dihina oleh ciptaannya, diludahi, dicambuk. Dia datang di sebuah tempat yang hina juga. Itu di sebuah kandang. Luar biasa kasih-Nya untuk kita. Saudara-saudara, ini adalah suatu keajaiban yang tak terpecahkan oleh akal manusia. Bagaimana yang ilahi menjadi insan. Bagaimana Tuhan menjadi manusia. Tidak akan ada akal dan logika manusia yang dapat memecahkannya, selain apa yang dikatakan kitab suci, selain apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan, bahwa Dia datang dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, bahwa Kristus menumpang untuk lahir dari kandungan Maria. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentang kasih dan kerendahan, kita boleh melihat dalam Filipi pada pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi Dia datang di tengah dunia untuk menyertai kita, agar kita dimampukan melewati berbagai macam krisis, agar kita dimampukan untuk melewati berbagai macam dilema dan penderitaan, agar kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup dengan bersandar kepada-Nya. Dan lebih besar daripada itu, agar kita dibebaskan dari hukuman dosa, agar kita dibebaskan dari seluruh perbuatan yang kita perbuat yang seharusnya ditanggungkan hukuman. Dia datang untuk menyertai, bukan sekedar untuk menjenguk kita, tetapi untuk menyertai kita. Dan untuk hal itu Dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus mengambil rupa manusia, bahkan seorang hamba, sama seperti kita sebagai manusia, yang harus merasakan lapar dan haus, yang harus merasakan rasa sakit dan kedinginan, yang harus merasakan segala bentuk-bentuk penderitaan. Bahkan hati Dia akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Penderitaan mana yang dosa kita ditanggungkan kepada-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristus datang kepada dunia, dan kita boleh menyatakan dalam tema kita hari ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia datang untuk menunjukkan penyertaan itu. Hebatnya
bahwa dia datang kepada dunia yang telah jatuh. Hebatnya bahwa dia datang kepada manusia yang telah berdosa. Dia datang, yaitu Allah yang suci itu, di tengah-tengah kenajisan manusia dengan segala perbuatan dosanya. Di tengah-tengah keberdosaan saya, di tengah-tengah keberdosaan saudara, di tengah-tengah seluruh kegagalan kita, dia datang. Kegagalan kita menjaga kehidupan yang suci dan kudus. Karena Alkitab katakan bahwa semua manusia berdosa, maka semua manusia tidak ada yang berhasil menjaga kehidupannya yang suci. Tapi di tengah kegagalan yang seperti itu, dia datang untuk menebus kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena kedatangannya maka kita memiliki pengharapan. Suatu harapan untuk memiliki kehidupan. Kehidupan yang kekal. Suatu harapan untuk kita memiliki suatu pendamaian, suatu pengampunan, suatu harapan untuk memiliki kehidupan yang disucikan. Di dalam Kristus Tuhan kita mendapatkan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudaraku, hari ini kita merenungkan Immanuel, Allah beserta kita. Itu juga menggambarkan kepada kita tentang ketersediaan Allah bagi kita. Bahwa ada Allah yang menjadi juru selamat kita di dalam Kristus Tuhan. Bahwa ada Allah yang senantiasa mengasihi kita dan yang peduli kepada kita. Sehingga dia rela datang di tengah dunia, melampaui batas-batas antara surga dan dunia. Seorang pengkhotbah terkenal pada masa lampau, Fridolin Ukur, berkata bahwa Natal adalah suatu peristiwa yang sangat agung, di mana surga dan dunia bercium-ciuman. Bahwa tidak ada lagi batas antara kemewahan dan juga kesederhanaan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, luar biasa sekali Kristus datang dan kita memiliki Allah. Tersedia bagi kita Allah yang akan menolong kita. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di sini kita juga merenungkan penyertaannya mengerungi kehidupan kita. Dalam Matius pada pasal 28 ayat 20 dikatakan di sana, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi pasal pertama atau bagian-bagian awal di dalam Injil Matius digambarkan kepada kita tentang kehadiran Sang Immanuel, Sang Juru Selamat yang menyertai kita. Dan pasal-pasal terakhir yaitu pasal 28 dikatakan kembali satu jaminan bahwa aku menyertai kamu. Jadi dikatakan kepada kita pada pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kita sedang mengarungi masa-masa sulit di masa pandemi. Selain pandemi, seperti yang saya katakan di muka, bahwa ada bencana longsor, banjir, gunung meletus atau erupsi dan lain sebagainya. Virus yang bermutasi dari COVID-19 Corona menjadi Delta, dan kemudian Delta sudah mulai tenang dan kembali muncul yang baru, yaitu Omikron. Kita tidak tahu, mungkin besok dan lain sebagainya, mungkin masih ada lagi yang lain. Tapi ada suatu jaminan yang datang dari Tuhan bahwa Allah menyertai saudara dan saya. Bukan berarti kita akan menyepelekan berbagai macam hal, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang kuat bahwa kita memiliki Allah yang menyertai kita setiap hari. Saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang pengkhotbah ternama berkata demikian, bahwa kesukaran pun akan menjadi suatu hal yang ringan kalau Tuhan bersamaku di sana.
Jadi yang terpenting adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang terpenting adalah bahwa Dia ada dimanapun kita berada dan saat apapun yang terjadi. Di saat sedih Tuhan ada bersama dengan engkau. Di saat lemah Tuhan ada menguatkan engkau. Di saat berkekurangan Tuhan ada untuk memberi kelimpahan dan pertolongan. Di saat sakit Tuhan ada untuk memberikan kekuatan dan bahkan kesembuhan. Oleh karena itu kita bersyukur dan berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Mari katakan dalam hatimu sekarang, oh Allah beserta saya, Allah beserta rumah tangga saya, Allah beserta gereja yang saya layani, Allah beserta kita umatnya di seluruh dunia dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Natal untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia Allah yang El Shaddai. Dia juga Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, juga Allah yang menyertai kita. Biarlah dengan kuasanya, biarlah dengan kasihnya, biarlah dengan penyertaannya, kita merasakan sukacita yang abadi dan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami merenungkan firman Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang adalah yang Immanuel, yang menyertai kami setiap saat. Biarlah kami senantiasa berjalan menerang-Mu dan mampukan kami menjalani hari-hari hidup. Dan juga kami bersyukur di masa raya Natal ini, karena kami memiliki Tuhan dan kami memiliki pengharapan dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Maka yang lemah Engkau kuatkan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan, bahkan berikan mereka kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Sang Immanuel, kami telah berdoa dan bersyukur. Saudara terkasih nama Tuhan, berilah kepada aktivitas masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah saudara dengar, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat Natal untuk kita semua. Kasih sayang Tuhan, Sang Immanuel, menyertai saudara, menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.